Pertemuan kali ini saya akan membahas soal nomor 26 sampai dengan 30. Soal nomor 26 pada gambar di bawah, jika diletakkan satu titik di antara dua buah muatan masing-masing 36 dan 9 mikrokolom yang terpisah sejauh 6 cm satu sama lain, agar kuat medan listriknya 0, maka besar jarak titik tersebut ada. Oke. Dalam soal disebutkan diletakkan satu titik di antara dua muatan. Kita misalkan diletakkan di sini. Jarak dari muatan A ke titik itu X. Padahal jarak muatan dari A ke B 6 cm. Berarti jarak dari titik ke muatan B 6 dikurang X. Rumus medan adalah E sama dengan K per R kuadrat. Syarat medan di suatu titik 0. Di sini ada muatan A dan muatan B. Berarti medan karena muatan A harus sama dengan medan karena muatan B. A per jarak A dari suatu titik kuadrat sama dengan B per jarak muatan ke titik B dikuadratkan. Ini ada konstanta, ini ada konstanta. Kita coret tidak masuk. QA 36 mikrokolom per jarak dari A ke titik, berarti X kuadrat sama dengan QB 9, berarti 9 per jaraknya 6 dikurangi X, berarti 6 dikurang X kuadrat. Kita sederhanakan. Bagi 9, 4. Bagi 9, 1. 4 di akar 2. X kuadrat di akar X. 1 di akar 1. 6 dikurangi X kuadrat di akar berarti 6 dikurang X. Perkalian silang. 2 kali 6 dikurang X sama dengan 1 kali X, berarti X. 2 kali 6, 12. 2 kali X, 2X sama dengan X. Negatif 2X pindah ke kanan. Jadinya X ditambah 2X. 12 sama dengan 3X. Maka nilai X sama dengan 12 per 3. X sama dengan 4 cm. X berasal dari titik A, berarti 4 cm dari muatan A. Jawabannya yang C. Lanjut, nomor 27. Perhatikan gambar. Gambar solenoid, di situ terdiri dari 15 lilitan yang panjangnya 20 cm. Dialiri arus 10 ampere. Yang ditanyakan kuat medan pada pusat solenoid. Rumus kuat medan di pusat solenoid adalah B sama dengan mu 0 I N lilitan per panjangnya. Karena yang ditanyakan di pusat, jadi per L. Kalau di tepi per 2L. Kita masukkan B sama dengan mu 0 nilainya sudah tersedia 4 pi kali 10 pangkat negatif 7. Arusnya 10.
Lilitannya 15 per L 20 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Kita coret gini, kita coret. Di sini hasilnya 2. 2 kali 15, 30. 30 kali 10 pangkat negatif 7 kali 10 jadi 10 pangkat negatif 6. Dibagi 10 pangkat negatif 1. Jadi 10 pangkat negatif 5. Hasil akhir menjadi, maaf di sini masih ada Pi, jadi Pi-nya tetap kita tulis 30Pi kali 10 pangkat negatif 5. Menjadi 3Pi kali 10 pangkat negatif 4. Maka jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 28. Nomor 28, sebuah kawat lurus panjang 30 cm. Dialiri arus 20 ampere. Berada tegak lurus dalam suatu medan magnet 0,05 Tesla. Yang ditanyakan gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan B kali I kali L. Di situ nilainya sudah tersedia semuanya, berarti tinggal memasukkannya. B medan magnet sudah tersedia 0,05. Arus sudah tersedia 20. Panjangnya 30 cm jadikan meter 0,3. Jadi nilainya sama dengan 20 kali 0,05. Itu nilainya 1. 1 kali 0,3. Jadi hasilnya 0,3. Gaya satuannya Newton. Maka jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 29. Dua mobil meninggalkan tempat yang sama dengan selisih waktu 20 menit. Mobil pertama bergerak dengan kelajuan 600 meter per menit. Mobil kedua bergerak dengan kelajuan 1.200 meter per menit. Mobil kedua akan menyusul mobil pertama pada selang waktu. Di sini berarti geraknya gerak lurus. GLB, gerak lurus beraturan. Kita tulis dulu yang diketahui. Saya tulis di sini, kecepatan mobil pertama 600 meter per menit. Kecepatan mobil kedua sama dengan 1.200 meter per menit. Misalnya T1 berangkat dengan waktu T menit. Maka mobil kedua berangkat dengan T. Selisihnya 20 menit. Mobil pertama berangkat duluan. Berarti mobil yang kedua terlambat 20 menit. Terlambat berarti dikurangi 20 menit. Terus menyusul, syaratnya menyusul adalah mereka bertemu. Berarti jarak yang ditempuh mobil pertama sama dengan jarak yang ditempuh mobil kedua. P1 kali T1 sama dengan P2 kali T2. P1 600 kali T sama dengan P2 1.200 kali T dikurang 20. Bagi 600 T bagi 600 2. Kalikan ini. Berarti 2T dikurang 2, maaf, 2 kali 20. Langsung aja 40. Terus ini pindah tempat ke sini. Negatif 40 pindah tempat.
menjadi positif 40 sama dengan 2T. T yang sebelah kiri pindah ke kanan jadi min T. 40 sama dengan, berarti 2T dikurangi T sama dengan T. Hasilnya sama dengan 40. Yang ditanyakan, mobil kedua akan menyusul mobil pertama pada selang waktu. Berarti T2 sama dengan T dikurang 20. Berarti T2 sama dengan 40 dikurang 20. Maka nilai T2 sama dengan 20. Jadi mobil kedua akan menyusul mobil pertama setelah selang waktu 20 menit. Lanjut ke nomor 30. Nomor 30, perhatikan gambar. Di sini yang ditanyakan koordinat titik berat. Titik berat itu mudahnya sebenarnya lipatannya. Lipatan nanti yang pas tengah-tengah gimana? Koordinat titik berat pada bangun bidang tersebut. Oke, yang X tidak perlu kita cari karena di sini jawabannya sudah sama semua. Aslinya ini hanya lipatan dari 0 sampai ke 12, nanti pas di 6 dilipat. Nah, seperti itu. Jadi kita cari yang Y saja. Awalnya semuanya ini diarsir, jadi yang ini diarsir juga. Maka luas arsiran yang pertama adalah 8 kali 12. Hasilnya 96. Kemudian lipatan yang pertama, yang ke atas. Karena yang X sudah tidak perlu kita cari. Separuhnya dari ini. Berarti separuhnya dari 8 atau setengahnya dari 8. Berarti 4. Kemudian luas yang tidak diarsir atau yang dilubangi ini. Dari sini ke sini berarti panjangnya 4. Tingginya dari sini ke sini juga 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Tinggi yang kedua, ya setengahnya dari tinggi, setengahnya dari sini ke sini, setengahnya 4. Jadi nilainya 2. Maka Y rumusnya A1 kali Y1 dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sini tidak diarsir. A2 kali Y2 per A1 dikurang A2 sama dengan 96 kali 4 dikurang 16 kali 2 per 96 dikurang 16. Masing-masing kita bagi 4 dulu. Kita bagi 4, di sini 96, kita bagi 4, di sini 4, kita bagi 4, 96 dibagi 4. Hasilnya sebesar 24. Berarti di sini 24. Ini dibagi 4, 4. Maka hasil akhirnya adalah 96 dikurang 4 kali 2, 8 per 24 dikurang 4, 20. Sama dengan 96 dikurang 8. Hasilnya 88. 88 dibagi 20 sama dengan 88 dibagi 2. 44 dibagi 20 berarti 4,4. Maka jawabannya yang B. Caranya seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya untuk soal selanjutnya. Terima kasih.